Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tania Febrianti. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas kewirausahaan saya, yaitu mengenai BMC atau bisa disebut bisnis modal kanvas untuk nilai ujian tengah semester atau UTS. Ditonton ya video teman-teman. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tugas kewirausahaan saya. Ini menjadi salah satu nilai UTS mata kuliah kewirausahaan, yaitu membuat BMC roti atau kue. Sebelum saya menjelaskan materi saya akan menjelaskan apa sih itu BMC. BMC atau bisa disebut dengan bisnis model kanvas ialah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dapat dipahami dengan mudah. Model ini digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah suatu model bisnis agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal. BMC dapat digunakan untuk semua lini bisnis tanpa terbatas sektor usahanya. BMC sangat membantu untuk mempercepat proses analisis kekuatan dan kekuatan bisnis, sehingga dengan adanya kita mengetahui kekuatan serta kelemahan, maka kebutuhan dan profit dapat dilakukan dengan cepat. Selanjutnya yaitu adalah keunggulan BMC. Apa sih itu keunggulan BMC? Keunggulan BMC dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu mempersingkat perencanaan bisnis. Dalam BMC, perusahaan hanya perlu mengisi poin-poin perencanaan yang sudah ditetapkan. Yang kedua, meningkatkan fokus perusahaan. BMC memfokuskan bisnis pada elemen strategis yang paling penting dan akan memiliki dampak terbesar pada pertumbuhan bisnis. Dan yang terakhir adalah mengurangi resiko kekeliruan. BMC dapat dijadikan dokumen blueprint perencanaan bisnis serta menjadi panduan perusahaan untuk menjalani eksekusi bisnis. Di sini saya menjelaskan 9 pilar dalam bisnis model kanvas atau BMC. Yang pertama yaitu customer segment. Di sini menjelaskan dalam menentukan bisnis segmen, pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Contoh sampelnya itu saya mengambil dari contoh saya, yaitu semua kalangan konsumen dengan berbagai umur. Yang kedua ada value proposition. Di sini menjelaskan apa saja keunggulan produk sesungguhnya, poin-poin yang dapat mendatangkan suatu manfaat bagi customer. Contohnya itu saya juga mengambil dari contoh saya, yaitu bahan baku kue yang berkualitas, tekstur yang baik dan enak. Yang ketiga itu ada channel. Di sini menjelaskan bagaimana caranya untuk menyampaikan produk sampai hingga kepada konsumen. Contohnya seperti penjualan online, penjualan reseller, teman, atau kerabat. Yang keempat, itu ada customer relationship. Di sini menjelaskan di mana perusahaan menjalin ikatan pada pelanggannya dengan baik. Contohnya bisa melalui Instagram, via WhatsApp, dan reseller. Yang kelima, revenue stream. Di sini menjelaskan di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Contohnya itu penjualan kue. Yang keenam yaitu key activities. Di sini menjelaskan semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan. Contohnya yaitu memproduksi jenis kue, plating kue, promosi, dan penjualan. Yang ketujuh, key research. Di sini menjelaskan sumber daya apa saja yang sebaiknya direncanakan dan memiliki value pada position mereka. Contohnya itu bahan baku pembuatan kue, oven atau alat pembuatan kue, dan kemasan kue. Yang kedelapan yaitu key partnership. Di sini menjelaskan bahwa siapa partner kita yang nantinya akan bekerja sama dengan kita untuk menjalankan usaha tersebut. Contohnya seperti toko kue, patissier, GoFood, atau GrabFood, dan pabrik roti. Yang kesembilan yaitu cost structure. Di sini menjelaskan bagaimana cara mengelola pembiayaan bisnis yang akan dijalankan. Contohnya yaitu pembelian bahan baku, proses pengemasan, dan biaya kemasan. Ini adalah contoh BMC dari saya yang sudah saya buat. Selanjutnya saya akan memberikan tips untuk membuat BMC, yaitu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, mulailah dari yang paling penting. Yang kedua, mulailah dengan hal yang kamu sukai untuk dijadikan ide. Yang ketiga, mengerti apa yang dimaksud dengan BMC. Yang keempat, hubungkan semua blok. Dan yang terakhir adalah, jangan gabungkan ide untuk saat ini dengan ide masa depan. Di sini ada pertanyaan yang sering sekali dipertanyakan, yaitu mengapa customer segment dan value proposition diletakkan pada dua urutan awal? Jawabannya adalah
karena 2 poin tersebut menjadi bekal utama dalam membuat sebuah strategi bisnis atau mengevaluasi bisnis. 2 poin itu nantinya akan mempengaruhi strategi, partner bisnis, media komunikasi, kegiatan, jumlah dana operasional yang dibutuhkan, dan kemungkinan pendapatan yang akan didapatkan perusahaan. Nah, itu dia video tugas kewirausahaan saya mengenai BMC. Makasih ya teman-teman udah ditonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Semoga video bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.